teman-teman semua. Pernah nggak sih kalian ngerasa, aduh bingung banget gitu pas harus milih sesuatu yang penting? Apalagi di zaman sekarang ya, yang semuanya serba digital. Rasanya pilihan tuh makin banyak, makin pusing. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita mau lihat bareng-bareng gimana sih caranya kita bisa justru bertumbuh lewat setiap keputusan yang kita ambil. Iya kan? Setiap hari itu kita kayak dihadapkan sama persimpangan jalan. Mau pilih jurusan apa, nanti kerjanya gimana, bahkan soal pasangan hidup. Ini kan bukan pilihan sepele ya. Ini tuh keputusan-keputusan besar yang benar-benar nentuin arah hidup kita ke depan. Berat sih kadang-kadang. Tapi, anehnya ya, dengan semua informasi yang ada di genggaman kita sekarang, lewat smartphone, lewat internet, pernah nggak sih kalian ngerasa milih sesuatu itu kok malah jadi makin susah? Harusnya kan gampang ya? Nah, di tengah lautan informasi dan kebingungan ini, kita tuh butuh banget semacam kompas. Sesuatu yang bisa kita andalkan buat jadi penunjuk arah. Oke, dan kompas yang akan kita bahas ini adalah sebuah kerangka yang praktis banget, diambil langsung dari prinsip-prinsip Alkitab. Biar gampang diingat, kita sebut aja GUIDE. GUIDE. Anggap aja ini kompas iman kita yang siap bantu kita melewati setiap persimpangan jalan. Kita mulai dari huruf yang pertama ya, G, yaitu go atau datang pada Tuhan. Ini teman-teman adalah langkah paling pertama dan paling dasar, paling fundamental. Jadi sebelum kita pusing mikirin untung ruginya, sebelum nanya sana-sini, step nomor 1 kita adalah datang dulu sama Tuhan. Dan ayat ini, Amsal 3 ayat 5-6, benar-benar jadi pengingat buat kita. Kuncinya itu percaya sama Tuhan, pakai segenap hati kita, dan jangan bersandar pada kepintaran kita sendiri. Bukan berarti kita nggak boleh pinter ya, tapi artinya fondasi dari sebuah keputusan yang bijak itu adalah penyerahan total sama Tuhan, bukan cuma ngandelin logika kita. Terus praktiknya gimana dong? Simple aja. Coba deh di tengah semua kesibukan dan notifikasi yang nggak berhenti-berhenti itu, kita berhenti sejenak. Pause, tenangin diri. Terus dengan jujur, tanya sama Tuhan. Tuhan, maunya Tuhan tuh apa sih dalam hal ini? Ingat ya, Google bisa kasih kita banyak info, tapi cuma Tuhan yang bisa kasih hikmat yang sejati. Oke, lanjut ya ke huruf U. Understand atau pahami firman Tuhan. Gini deh, bayangin hidup kita itu kayak sebuah komputer atau smartphone. Nah, firman Tuhan itu ibarat operating systemnya. Dialah yang jadi dasar cara kita berpikir, cara kita memandang dunia, dan jadi kompas moral kita. Nah, ayat di 2 Timotius ini mengkonfirmasi hal itu. Dikatakan bahwa Alkitab itu cukup. Cukup untuk memperlengkapi kita untuk setiap perbuatan baik, termasuk mengambil keputusan yang baik. Jadi ini bukan soal hafalan ayat aja ya, tapi semakin kita paham isi hati Tuhan lewat firman-Nya, semakin tajam juga intuisi rohani kita buat milih yang benar. Lanjut, huruf I, investigate. Artinya, selidiki pilihan-pilihan yang ada. Nah, ini penting. Menjadi orang beriman itu bukan berarti kita matiin otak loh. Justru sebaliknya, Tuhan kasih kita akal budi, ya untuk dipakai. Jadi, kita perlu tuh menganalisa, cari data, nimbang-nimbang. Tapi kuncinya, semua itu kita lakukan sambil minta pimpinan Roh Kudus. Dan ini yang keren banget teman-teman. Kita nggak sendirian dalam proses menyelidiki ini. Ayat ini bilang kita punya pikiran Kristus. Wow, apa artinya? Artinya, kita bisa loh minta sama Tuhan untuk melihat pilihan-pilihan kita ini dari kacamatanya, dari sudut pandang kekekalan. Keren banget kan? Oke, sekarang huruf D, discuss, alias minta nasihat orang lain. Nah, ini krusial di zaman sekarang, di mana semua orang bisa jadi ahli di TikTok atau Instagram. Kita harus hati-hati milih tempat bertanya. Kita perlu cari nasihat itu dari orang-orang yang beneran dewasa rohaninya, mungkin kakak rohani kita, pembina kita, orang tua yang seiman. Bukan dari kolom komentar yang isinya kita nggak kenal. Amsal ini ngomongnya lugas banget. Orang bijak itu ya orang yang mau dengerin nasihat. Jadi ini soal kerendahan hati juga teman-teman. Jangan pernah merasa kita udah paling tahu segalanya. Yuk, jangan ragu buat ngobrol dan minta masukan dari orang-orang yang kita percaya. Dan yang terakhir, huruf E, express atau ungkapkan kebebasanmu untuk memilih. Tuhan itu kasih kita kehendak bebas, free will. Tapi kebebasan di sini bukan berarti bebas bertindak sembarangan atau impulsif ya. Justru ini adalah kebebasan untuk mengambil sebuah pilihan secara sadar dan bertanggung jawab setelah kita melewati proses GUID tadi.
poin pentingnya ada di sini. Pilihan yang bertanggung jawab itu lahir dari pikiran yang terus-menerus diperbarui oleh kebenaran. Pikiran kita di-upgrade terus sama firman Tuhan. Dan proses inilah yang membuat kita jadi makin peka, makin bisa ngeh mana sih kehendak Allah yang baik, yang pas, dan yang sempurna buat kita. Nah, kita udah pegang kompasnya nih, GUIDE. Tapi kita juga perlu waspada. Ada beberapa jebakan khas dunia maya yang bisa bikin kompas kita ini error atau bahkan bikin kita salah jalan. Jebakan pertama, ya ini, banjir informasi. Setiap detik kita disuguhi konten baru. Coba deh lihat perbedaannya. Kompas iman kita itu akarnya kuat di firman Tuhan yang nggak berubah. Sementara kompas medsos digerakin sama apa? Sama tren, sama algoritma, yang hari ini A, besok bisa Z. Kompas iman ngajak kita menilai pakai hikmat, kompas medsos seringnya mancing kita buat bereaksi pakai emosi. Terus ada lagi nih musuh besar kita, FOMO, Fear of Missing Out, rasa takut ketinggalan. Karena dunia digital itu kan super cepat ya, jadi kita ngerasa semuanya harus instan, harus sekarang juga. Tekanan ini bahaya banget. Kita jadi panik, takut dianggap nggak update, dan akhirnya kita bikin keputusan-keputusan penting dengan gegabah dan terburu-buru. Tapi teman-teman pegang ini baik-baik ya. Rancangan Tuhan itu nggak pernah buru-buru, nggak pernah panikan. Mungkin dunia di sekitar kita lari kencang banget, tapi timingnya Tuhan itu selalu sempurna, selalu tepat waktu. Jadi jangan sampai deh rasa takut ketinggalan itu yang nyetir hidup kita. Oke, sekarang pertanyaan penting. Gimana kalau kita salah pilih? Udah coba pakai GUID, udah berdoa, tapi kok kayaknya tetap aja salah langkah? Rasa takut bikin salah ini kan sering balak bikin kita jadi lumpuh, jadi nggak berani ngambil keputusan sama sekali kan? Nah, kita coba lihat apa kata Tuhan soal ini. Janji pertama, dan ini yang paling dasar, adalah ini. Aku menyertai kamu senantiasa. Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita, teman-teman. Nggak pernah. Bahkan saat kita ngerasa salah jalan, bahkan saat kita nyesal sama pilihan kita, penyertaannya itu nggak pernah hilang. Dan bukan cuma nemenin loh, dia juga berjanji untuk memulihkan. Ia memulihkan jiwaku. Setiap rasa kecewa, setiap luka hati, setiap konsekuensi dari pilihan yang salah, itu semua bisa dia pulihkan. Ingat, kesalahan kita itu bukan titik, bukan akhir dari cerita. Kalau hidup kita ada di dalam tangannya. Dan yang paling memberi harapan, dia juga janji untuk menuntun kita balik. Aku hendak menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau lalui. Wow, jadi Tuhan akan tunjukin lagi jalan yang benar. Artinya apa? Bahkan sebuah kesalahan pun bisa Tuhan pakai jadi pelajaran berharga untuk bawa kita kembali lebih dekat ke jalannya. Nah, ini dia intinya. Yang Tuhan cari dari kita itu bukan kesempurnaan. Dia nggak nuntut kita punya rapor keputusan yang nilainya 100 terus. Yang dia cari itu kesetiaan. Hati yang mau terus balik lagi sama dia, hati yang terus mencari dia, bahkan setelah kita jatuh atau salah langkah. Oke teman-teman, sebagai penutup, mari kita rangkum sekali lagi poin-poin penting dari obrolan kita hari ini. Jadi, jangan lupa ya kompas kita ini, GUIDE. G, go, datang lulu sama Tuhan. U, understand, pahami firman-Nya. I, investigate, selidiki pilihan-pilihanmu dengan bijak. D, discuss, dengarkan nasihat dari orang-orang yang tepat. Dan E, express, ambil keputusanmu dengan penuh tanggung jawab. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini buat kita semua renungkan secara pribadi. Coba deh, ambil waktu sejenak dan pikirkan. Keputusan apa sih, entah itu besar atau kecil, yang lagi kamu hadapi hari ini? Yang mungkin perlu kamu bawa dulu ke hadapan Tuhan. Yuk kita mulai dari sana.